Halo teman-teman semua, baiklah pada video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah inspiratif yang berjudul Keinginanku Menyadarkanku Akan Cinta Ibu. Di sebuah perkampungan yang asri hiduplah seorang remaja lelaki yang tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai pedagang kue keliling. Anak tersebut bernama Elang. Elang merasa ibunya sangat pemarah padanya, sehingga ia merasa sikap ibunya itu menjadi suatu tekanan untuknya. Ia menjadi anak yang tidak betah di rumah, dan ia lebih memilih menghabiskan hari di luaran bersama teman-temannya. Pada suatu hari, ia melihat semua teman-temannya sibuk bermain game dengan handphone mereka masing-masing. Elang hanya bisa melihat-lihat dan ia merasa iri melihat kesibukan teman-temannya. Rasanya Elang juga ingin memiliki handphone tersebut, dan ia segera bergegas pulang. Dengan wajah was-was, ia mendekati ibunya sambil berucap, "Bu, teman-temanku sudah pada punya handphone. Aku juga ingin memiliki handphone tersebut. Aku pengen dibelikan handphone seperti mereka." Wajah ibu Elang pun seketika berubah memelas dan menanggapi permintaan Elang tersebut. "Elang, kamu tidak pernah mau membantu ibu di rumah, tidak mau membantu ibu berjualan. Kamu hanya bisa bermain bersama teman-temanmu di luar sana. Kamu lihat anak tetangga kita, setiap hari membantu ibunya, setiap hari selalu mau apabila disuruh ibunya. Lagi pula, harga handphone itu tidak murah, Lang. Untuk kebutuhan sehari-hari saja, jika sudah terpenuhi, ibu sudah bersyukur sekali, Nak. Dan anak seusiamu sebenarnya belum baik bila diberi handphone." Elang pun merasa kesal dan menjawab, "Kenapa ibu selalu ngomel-ngomel dan banding-bandingkan aku dengan anak tetangga kita? Aku juga pengen seperti mereka, Bu." "Lang, kamu mau jadi anak durhaka? Ibu hanya menunjukkan kamu yang baik, karena dunia ini tak selamanya ada untuk ibu dan tak selamanya ada untuk kamu. Kalau kamu ingin ini itu, kamu harus menabung. Harus rajin bantu ibu, biar ibu semangat ngumpulin uang untuk kamu." "Kepada siapa lagi aku meminta, Bu, kalau bukan hanya pada ibu? Ibu terlalu pelit." Elang pun berjalan keluar rumah. Ibu Elang pun berusaha mencegat Elang. "Mau kemana lagi kamu, Lang? Makan dulu, Nak." Elang pun pergi berlalu tanpa mengabaikan ucapan ibunya. Elang pun kembali mencari teman-temannya, tapi tak satu pun temannya terlihat. Ia pun duduk di pinggir sungai sambil berkata-kata di dalam hatinya. Mungkin mereka sudah sibuk dengan handphone mereka masing-masing di rumahnya. Elang pun merasa sedih. Ketika senja mulai menampakkan diri, Elang pun berjalan menuju rumahnya. Sampai di pintu rumah, "Lang, kamu sudah makan?" "Makan, Nak, ibu sudah bikin tumis sayur kangkung." Elang pun menjawab dengan wajah sinisnya, sayur lagi, bosan, aku mau tidur saja." Seketika Elang masuk kamar dan berbaring. Elang masih saja memikirkan handphone yang ia ingini sambil berpikir bagaimana caranya agar ia memiliki handphone seperti teman-temannya itu. Keesokan harinya pada pagi hari Elang pun bangun, beberes dan pergi keluar rumah seperti tergesa-gesa. Ia pun menuju ke arah persawahan milik seseorang yang kaya raya di kampung itu. Di sana ia melihat sekelompok orang yang sedang bekerja menanam benih padi. Lalu ia mendatangi orang-orang tersebut dan bertanya kepada salah satu orang di sana, "Pak, aku mau ikut bekerja di sini. Apa aku bisa membantu?" Bapak itu pun menjawab, "Untuk apa, Nak?" "Aku butuh uang, Pak." "Masya Allah, Nak, baru kali ini Bapak lihat anak seusiamu mau bekerja untuk mendapatkan uang. Kau hebat sekali." Elang pun merasa senang mendapat pujian seperti itu. Dan dalam hatinya berkata, "Ibu saja tak pernah memujiku, hanya bisa menceramahiku. Sedangkan orang-orang di sini seperti terkagum-kagum melihatku." Lalu si bapak tersebut membolehkan Elang untuk ikut bekerja membantu menanam benih padi. Dengan semangat, Elang bekerja demi sebuah handphone yang ia ingini. Setelah selesai bekerja, Elang pun menanyakan kembali ke bapak itu,
"Pak, besok aku boleh bekerja lagi?" Si bapak itu menjawab, "Boleh nak, tapi apa ibumu tahu?" Elang pun berbohong, "Tahu pak." "Ya sudah, besok kau boleh kembali lagi ke sini untuk bekerja." Sesampai di rumah, ibu elang pun sudah berada di depan pintu dan menatap elang dengan wajah terheran-heran. Lalu ibu elang pun bertanya, "Dari mana saja kamu, Lang? Kenapa kamu kotor sekali?" Elang pun tidak menjawab apa-apa. Namun ibunya terus mendekati elang. "Kenapa tidak menjawab pertanyaan ibu, Lang? Kenapa kamu kotor-kotoran begini? Kamu tidak tahu susahnya ibu mencuci pakaianmu kalau sebegini kotornya." Dengan wajah sinis, elang pun menjawab, "Biar aku yang mencucinya daripada aku harus mendengar ibu ngomel-ngomel." Ibu elang hanya bisa mengurut dada mendengar perkataan elang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali elang bergegas ke kamar mandi dan mengambil pakaiannya serta mencuci pakaian kemarin yang dipenuhi dengan lumpur. Lalu ia kembali pergi ke sawah tersebut. Elang lakukan itu terus-menerus selama 2 bulan, hingga akhirnya ia bisa mengumpulkan uang untuk membeli handphone tersebut. Sejak saat itu elang selalu sibuk dengan handphonenya. Ia tak lagi ke sawah dan justru ia makin sering mengabaikan ibunya. Ia tetap keluar rumah tapi hanya untuk bermain handphone agar tidak ketahuan ibunya. Suatu ketika ibu elang merasa tidak enak badan dan ingin diantarkan elang ke puskesmas. Tapi elang tetap saja tidak mau, karena baginya saat ini tidak ada yang lebih penting selain gamenya. Selang beberapa hari kemudian, ketika elang sedang berada di rumah, ibunya memanggil elang untuk mengobrol. "Lang, sini nak." "Apalagi bu?" "Nak, ibu ingin kamu jujur sama ibu." "Kejujuran apa bu? Kenapa ibu seperti mencari-cari kesalahan aku dan selalu ingin memarahi aku?" "Tidak nak, ibu tidak marah jika itu sebuah kejujuran darimu. Justru ibu marah jika kamu hidup dalam sebuah kebohongan." "Tapi kebohongan apa? Aku merasa tidak selalu sedang berbohong." "Baiklah, kalau begitu ibu saja yang jujur padamu." Elang seperti kebingungan dan tak enak perasaan melihat gelagat pembicaraan ibunya. "Nak, kamu tahu tidak semua kebohongan itu punya nilai negatif. Dan juga tidak semua amarah itu pun punya nilai negatif. Satu hal yang perlu kamu tahu, ibu sangat bangga punya anak sepertimu. Di luaran sana orang-orang bertanya pada ibu. Mereka bilang, 2 bulan kemarin kamu gigih banget bantuin ibu. Tapi ibu merasa aneh, padahal tidak sedikit pun kamu bantu ibu berdagang ataupun di rumah. Dan terakhir bapak pemilik sawah di ujung kampung kita borong dagangan ibu untuk para pekerjanya. Kamu tahu kenapa?" Beliau bertanya dan bercerita kalau ada seorang anak yang 2 bulan terakhir membantu ia bekerja di sawah dan di ladang miliknya. Beliau juga bilang anak itu bernama Elang dan bertanya di mana tinggalnya, kenapa anak itu sekarang sudah tidak ada ke sana lagi untuk bekerja. Elang pun merasa ketakutan mendengar pembicaraan ibunya. Lalu ibunya lanjut berbicara. Ibu sempat kaget dengar bapak itu. Sedangkan di kampung ini cuma ada seorang anak remaja yang bernama Elang. Ibu bilang sama si bapak itu kalau Elang itu anakku. Bapak itu kaget dan memborong semua dagangan ibu karena ia salut dan katanya ibu beruntung punya anak seperti kamu yang di usianya belum cukup dewasa bisa membantu ibu mencari uang. Tapi ibu bingung, untuk apa kamu bekerja dan mencari uang, nak? Apa yang kamu butuhkan? Apa uang jajan yang ibu beri ke kamu tidak cukup untukmu? Elang pun menjawab sembari menunduk. "Aku juga ingin seperti mereka, Bu. Aku ingin punya handphone." "Ibu minta maaf, nak, jika ibu belum bisa membelikan. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui, setiap permintaan kamu bukan berarti ibu mengabaikannya. Ibu berpikir, Lang, bagaimana ibu bisa membahagiakan kamu lagi? Bagaimana ibu bisa memenuhi keinginan kamu? Selama ini ibu marah karena ibu merasa kamu sudah terlalu banyak mengabaikan ibu. Padahal ibu cuma punya kamu." Elang pun merasa terenyuh mendengar perkataan ibunya. "Sekarang, di mana handphone yang sudah kamu beli?" Elang merasa takut kalau ibunya nanti bisa saja mengambil dan bahkan menjual handphone itu kembali. Tapi justru faktanya tidak begitu. "Nak, ini hasil jerih payahmu.
Ibu saja belum tentu bisa mendapatkan ini dengan mudah. Ibu menyadari kamu anak yang mandiri dan gigih. Walaupun tidak sekali dua kali kamu melawan ke ibu, tapi di luar sana kamu berhasil membuat ibu bangga dengan pujian orang-orang karena kerja kerasmu untuk mewujudkan keinginanmu. Walaupun mereka tidak tahu untuk apa kamu bekerja. Ibu harap kamu tetap menjadi anak yang gigih hingga kamu sukses nanti dan tidak melupakan kewajibanmu sebagai seorang anak. Dan handphone ini ibu percayakan kepada kamu untuk menggunakannya karena kamu adalah tanggung jawab ibu, maka bantulah ibu untuk tetap selalu bangga padamu. Jangan kamu gunakan untuk hal-hal yang akan mencelakaimu dan membuatmu bodoh. Ibu harap kamu mengerti, Lang. Satu lagi, kamu tidak boleh lagi berbohong ke ibu. Kamu harus jujur ke ibu setiap apa yang akan kamu lakukan. Ibu akan selalu setuju selagi itu baik untuk kamu. Elang pun merasa terharu atas pujian dan nasihat ibunya. Elang menyadari sikap ibunya selama ini adalah sikap yang mendidik. Ia merasakan susahnya mendapatkan uang untuk mewujudkan setiap keinginannya. Ia telah belajar mengenal kerja keras dan menabung. Dan ia merasa selama 2 bulan tersebut, ia sudah membantu ibunya mencuci pakaiannya yang sangat kotor sekali. Seketika lamunan Elang disentakkan lagi oleh ibunya. "Nak, kamu sudah makan?" "Belum, Bu." "Makan sana. Hari ini ibu masak ayam goreng untukmu, karena dagang kita beberapa hari ini laris terjual." Semenjak hari itu, Elang tidak sembunyi-sembunyi lagi memainkan handphonenya. Dan sekarang Elang sudah mau berusaha menolong ibunya berjualan, karena ia tahu sulitnya mengumpulkan uang demi sebuah keinginan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, terutama untuk kalian yang masih bergantung kepada orang tua. Silahkan tinggalkan komentar kalian tentang nilai positif yang bisa kalian ambil dari kisah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.